Ilmu bayangan. Raden Kuning menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Penjelasan gurunya tentang takdir dan pukulannya yang menyasar kendi, membuat kepalanya pusing. Ia bahkan merasa seperti orang linglung. Bagaimana bisa akal dan pikirannya menjelaskan semua hal yang baru dialaminya itu? Kau tidak sedang linglung, muridku. Baru saja engkau melihat langsung kepandaian kakangmu Rembalun. Ia memberimu contoh tentang hakikat takdir yang sebenarnya. Ki Ageng Selamana memberi penjelasan. Mengapa engkau memukulku, Dimas Raden Kuning? Tanya Rembalun mengalihkan perhatian. Aku ingin membuktikan bahwa takdir itu bisa kita buat sendiri tanpa diatur oleh skenario Gusti Allah. Makanya aku memukul kakang tadi. Aku yakin sekali tadi bahwa takdir kakang adalah terkena pukulanku. Tetapi ternyata dalam sekejap kakang Rembalun telah melunturkan keyakinanku atas pemahaman atas takdir yang bisa aku buat sendiri. Kalaupun tadi pukulanmu mengenai tubuhku, maka itu bukanlah takdir yang terjadi atas kuasamu, Dimas Raden. Engkau jangan gagal paham. Jika pemikiranmu seperti itu, maka engkau akan salah jalan dan tersesat jauh. Semua yang terjadi, yang mungkin menurutmu tadi akan terjadi karena engkau yang menciptakan takdirnya, itu jelas pengertian yang salah. Pemahaman yang sama juga berlaku untukku. Takdirku hari ini adalah tidak terpukul olehmu karena tiba-tiba aku seperti diarahkan oleh hatiku untuk menghindarimu. Seru Rembalun. Tapi bagaimana mungkin kakang bisa mengganti tubuh kakang yang jasadnya terlihat berada di sampingku dengan kendi air yang berada jauh di depan sana? Itu karena takdirku telah ditulis bahwa aku bisa menghindari pukulanmu. Baiklah, aku mafhum dengan penjelasan tentang takdir. Bahwa semuanya itu terjadi karena memang telah menjadi ketetapan Gusti Allah. Tetapi aku masih penasaran bagaimana engkau bisa melakukannya. Melakukan apa, Dimas Raden? Menghindari pukulanku dan berganti tempat dengan kendi air. Yang kau lihat barusan adalah ilmu bayangan. Ki Ageng Selamana mengambil alih penjelasan Rembalun. Bibirnya menyunggingkan senyuman. Sepertinya ia sangat mafhum jika saat ini muridnya itu tengah dilanda kebingungan. Ilmu bayangan. Jadi ketika kakang Rembalun memegang tanganku saat hendak kesini tadi juga menggunakan ilmu bayangan. Raden Kuning terperangah. Orang yang disebut namanya hanya tersenyum. Benar, Dimas Raden. Atas petunjuk guru Ki Ageng Selamana, aku berhasil memecahkan intisari ilmu bayangan, jelas Rembalun. Pasti ada hubungannya dengan ukiran yang kau pahat di seluruh rumah kayu di perkampungan ini. Aku melihat ukiran kakang itu seperti aksara Jawa. Telah beberapa kali aku lihat, tetapi aku tidak dapat mengetahui artinya. Raden Kuning tak tahan menahan tanyanya. Dari raut wajahnya yang gusar, kentara sekali jika banyak sekali pertanyaan yang bergelayut di kepalanya. Secara garis besar apa yang kau rasakan itu benar, muridku. Motif ukiran yang terpahat di rumah kayu khususnya di tempat yang ditempati Rembalun adalah pengejawantahan dari ilmu bayangan. Ini kitab yang ditulis olehnya, baik sekali kau pelajari. Ki Ageng Selamana menyodorkan kitab yang terbuat dari kulit kambing. Raden Kuning menyambut pemberian gurunya dengan hikmat. Keningnya berkerut ketika ia mulai membuka kitab itu. Bagaimana caraku mengartikan tulisan dalam kitab ini, kakang? Aku sama sekali tak paham apa maksud ukiran-ukiran yang terdapat dalam kitab ini. Engkau harus membacanya dengan hati. Ini berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh guru tentang Qadar. Ambillah cermin ini dan bacalah tulisan di kulit kambing ini. Caranya bacalah melalui cermin. Rembalun mengeluarkan sebuah cermin kecil dan selembar kulit kambing dari balik bajunya. Raden Kuning segera menerima cermin itu dan berusaha menerjemahkan arti coretan yang terdapat dalam selembar kulit kambing yang baru diterimanya dari Rembalun. Ia kemudian melihat melalui cermin. Benar, kakang, aku mampu membaca maksudnya. Raden Kuning terperanjat dengan apa yang ditemukannya lewat cermin. Iya, itu adalah cara untuk engkau berlatih membaca isi dalam kitab itu, Dimas Raden Kuning. Untuk membaca kitab, engkau setidaknya membutuhkan 3 cermin untuk memantulkan aksaranya. Kakang, sulit sekali. Bagaimana mungkin engkau mampu melakukannya? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Dimas. Asal perkenan dari Gusti Allah, maka semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk itulah aku berada di sini menimba ilmu dari guru Ki Ageng Selamana. Belajar ilmu bayangan haruslah terlebih dahulu membersihkan hatimu, Ger. Tak mungkin engkau dapat membaca kitab bayangan jika engkau semata membacanya dengan menggunakan kedua matamu. Membersihkan hati, bagaimana caranya, guru? Kita diajarkan untuk selalu membaca kitab suci dan mengingat kematian. Nah,
Ilmu bayangan akan dapat engkau kuasai dengan cara seperti itu. Ki Ageng Selamana memberikan penjelasan yang jujur saja belum mampu dicerna oleh Raden Kuning. Ingat mati, maksudnya seperti apa? Engkau harus tirakat mati, Dimas Raden Kuning, jelas Rembalun. Tirakat mati, caranya, engkau gunakan aji mati sakjaroning urip, maka dirimu akan berada dalam keadaan mati suri. Tapi sebelumnya, aku akan membuka mata batinmu agar dapat menangkap inti sari dari ilmu bayangan. Ki Ageng Selamana memberi petunjuk. Berapa lama aku dapat menguasainya, Guru? Waktunya tergantung kekuatan batinmu. Jika batinmu kuat, maka tentunya dalam waktu yang singkat engkau akan dapat menangkap inti dari huruf-huruf bayangan. Mendekatlah engkau ke sini. Ki Ageng Selamana kemudian menjulurkan kedua tangannya. Tangan kanannya seperti mencoret-coret di udara lalu menotok di beberapa bagian di wajah Raden Kuning. Tangannya juga menyentuh dada pria yang kini menjadi tokoh penting di keraton Palembang tersebut. Raden Kuning seketika terlelap. Dalam tidurnya ia seperti berkelana dalam pusaran waktu yang berlatar warna pelangi. Dirinya seperti terperosok ke dalam jurang yang tak ada dasarnya. Hingga akhirnya ia disilaukan oleh cahaya jingga yang menyeruak masuk ke dalam kelopak matanya. Aih, berada di manakah aku sekarang? Raden Kuning melihat sekelilingnya. Tempat itu adalah padang rumput yang luas. Tak jauh dari tempatnya berdiri, nampak lebat daun beringin menaungi padang rumput di depan sana. Ia kemudian melompat cepat ke bawah pohon itu. Dan ketika telah dekat, pohon beringin itu justru menjauh. Beberapa kali ia berupaya mendekat. Lagi-lagi pohon beringin itu pergi menjauh. Aih, pohon beringin itu seperti mempermainkan aku. Bagaimana caranya aku bisa menyentuh dahannya jika ia mampu menghindar dariku? Raden Kuning bergumam sendiri. Selanjutnya ia memejamkan mata untuk mencari fokus. Sayangnya, kendati telah berusaha keras, pohon itu lagi-lagi tak dapat dijangkaunya. Dirinya melihat ada genangan air jernih yang berada tak jauh dari pohon tetapi masih dalam jarak jangkauannya. Tanpa pikir panjang, Raden Kuning merubah arah lompatan menuju kubangan air sebagai tujuan. Biur, suara air tersibak kaki ketika Raden Kuning melompat ke dalam kubangan. Kubangan itu hanya sebatas tumit kaki, tetapi air melimpah bening. Rumput yang tumbuh tinggi di sekitar sumber air tersebut mengobati rasa kecewanya akibat tidak mampu menjangkau pohon beringin. Setelah berada di dalam air, Raden Kuning menundukkan wajahnya mengamati air yang bening itu seksama. Kendati telah menginjak dan mengotori air, namun pohon beringin itu tidak berpindah posisi seperti sebelumnya. Pohon beringin ini pastilah pohon bayangan. Saat ini aku berada dalam mode bayangan yang berbeda. Dengan kehidupan dunia luar, Raden Kuning mendapat pencerahan dan ia berdiam diri di dalam kubangan air. Saat ini dirinya tidak sadar jika dunia yang ditemuinya itu adalah dunia yang belum pernah mereka kunjungi. Tiba-tiba dari rerimbun dedaunan itu berloncatan ratusan kera. Hewan itu kelihatan kelaparan. Mereka mengincar tubuh Raden Kuning yang tengah tertegun di kubangan air. Hewan primata itu kemudian mengambil benda-benda yang ada di sekitar pepohonan dan mulai melempari dirinya. Anehnya, lemparan dengan menggunakan batu kerikil itu kesemuanya menembus tubuh Raden Kuning. Kerikil itu tak mampu mengenai tubuhnya. Belum selesai keheranannya, tiba-tiba seekor monyet yang paling besar menerkam ke arahnya. Tangannya terkepal seperti orang yang tengah marah. Pukulannya membabi buta seperti berupaya mengusir manusia sakti itu agar kapok mengunjungi kediamannya. Ketika itu Raden Kuning baru tersadar jika belasan monyet yang menyerangnya itu tak nyata. Mereka adalah bayangan dari pantulan cermin yang kini ada di dalam genggamannya. Guru, sungguh aku tak mengerti mengapa bisa begini. Tolong aku keluarkan dari sini Guru. Raden Kuning berteriak minta pertolongan.